Mereka selama 3 bulan terakhir ini melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. We've got offices here in Jakarta. Jakarta is a city that I suppose for the last few years has not been a popular place for people to want to go to or open up an office. Di Jakarta sini ya kebanyakan owner itu merasa Jakarta itu bukan kota favorit buat mereka. People don't want to go there because it's expensive. Mereka tidak mau datang atau berbuka kantor di Jakarta karena mereka pikir, aduh biaya tinggi, mahal. Which it is. I mean, obviously the rental of buildings is very expensive. Recruiting is expensive. It is a more expensive city. There's no doubt. Ya memang benar. Jakarta termasuk kota yang paling mahal di Indonesia untuk biaya-biaya untuk membuka kantor dan menjalankan kantor. So for the last few years, Jakarta as a city has probably been one of our weakest cities. Jadi selama beberapa tahun belakangan ini mungkin Jakarta termasuk kota yang bagi bisnis kita itu kota yang paling lemah. But I'm going to give credit to the guys at Jabodetabek, the owners there. In this last quarter, you guys are now the strongest city in Indonesia. So well done by all the owners in Jabodetabek. Ya, tapi selama 3 bulan terakhir ini owner-owner di Jakarta membuktikan bahwa mereka bisa berprestasi baik dan menghasilkan banyak uang di Jakarta. Jadi one of our owners, Catherine, she's out at in Cengkareng. In the last quarter, just so you guys know, her and I she promoted an outside deal. So between her and a brand new owner that she promoted, they've saved in their location 100 million rupees in the last 12 weeks. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa di lokasi di Cengkareng ada owner yang namanya Catherine. Dalam 3 bulan terakhir ini, Catherine dan owner yang dipromosikannya, mereka berhasil menabung 100 juta rupiah. Menabung ya. Jadi setelah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kantor. That's more than most people have got in the bank. She just made that saved in the last 12 weeks. Jumlah uang yang dia dapat, yang dia tabung selama 3 bulan itu bahkan ada lebih banyak dari kebanyakan tabungan owner selama sampai hari ini. It's an amazing job. Well done. Jadi kerja yang luar biasa, just untuk Catherine. Another person I give credit to is a guy that's just gone back. You don't want to ever heard of him before this meeting. Ya, jadi orang yang berikutnya yang Troy mau berikan penghargaan, orang ini nggak pernah kedengeran namanya sebelumnya. Something happened from Bali until now. Something happened. Jadi waktu dari Bali kemarin sampai sekarang ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri orang ini. I couldn't believe it. I was sitting down in the one-on-one and I was looking at his sheet showing his improvement in the last quarter. And in the last quarter, he has saved, not made, but saved in the last 12 weeks, 109 million rupees saved. Jadi pada saat Troy duduk bersama orang ini waktu meeting one and one, dan Troy lihat laporannya, dia sendiri sampai tidak percaya karena waktu begitu dia lihat laporannya, orang ini menabung selama 12 minggu, ya hanya 12 minggu ini, tabungannya bertambah 109 juta rupiah. Unbelievable. He saved that. He's promoted an outside deal and a couple of assistant managers also in that last 12 weeks. Jadi bukan hanya tabungannya saja yang bertambah, tapi dia juga mempromosikan asisten manajer dan manajer. Akhir pekan ini merupakan akhir pekan yang sangat luar biasa suksesnya buat Pak Anang katanya. And I suppose today's all about, we're going to be talking about recruiting today. We're going to be talking about a mentality towards success. Jadi kita akan bicarakan hari ini mengenai recruiting, mentalitas untuk sukses. We're going to talk about standards today. Tentang standar. And we've got Johannes, and big job by Johannes. You haven't seen him up at the head table here in the last few meetings, but he's done a big job in the last quarter, and he deserves his right to be back at the head table. And he's going to be along the topic today on rebounding. Ya, dan kalau kalian sempat lihat Pak Yohanes beberapa waktu tidak pernah duduk di kursi depan. Kali ini beliau duduk lagi di kursi depan dan dengan sangat bangga sekali beliau bilang hari ini beliau akan
membawakan topik untuk rebounding, artinya atau bangkit kembali. You know, and so I suppose today is, you know, all about, you know, what does it take? What does it take to be a top leader or a top owner? What does it take to be successful? Jadi kenapa orang seperti Pak Anang tiba-tiba dalam waktu pesat dia bisa seperti itu? What happens to Catherine? What happened to her in the last 12 weeks? What changed her? Apa yang terjadi dengan Catherine? Kenapa tiba-tiba dia berubah menjadi luar biasa sekali prestasinya? Because we all have the same tools. Sebenarnya kita mempunyai alat yang sama. We're all the same trade. If we're in carpentry, we're all carpenters. We're all the same business. We all have the same toolbox. Kalau kita di satu ruangan ini kita sama-sama kita tukang kayu semua ini. Kita punya alat yang sama. Ya, kotak alat yang sama juga. And everybody in this room has those tools. Ya, dan semua orang yang ada di ruangan ini punya alat yang sama. Yeah. They're just learning how to use those tools. Nah, cuma bagaimana cara kita menggunakan alat itu. Okay, coming up to talk about the first topic spoken this morning. Topik pertama yang akan dibahas pada hari ini, Vice President of Indonesia, Vice President Indonesia, also Captain of AC Milan. juga kapten dari AC Milan. Okay, he's going to be coming up to talk about recruiting. Akan membicarakan mengenai topik proses recruiting. Yeah, so it's just not about, you know, the ads in the paper and how you can get the numbers in the door, but what to do once you've got the numbers in the door. Ya, jadi kita membicarakan bukan hanya memasang iklan saja, tapi bagaimana setelah pelamar datang ke kantor kita. Yeah, okay, but what we're going to do as a reward for her to come forward and share her ideas with everybody. She didn't ask for this. This is something that we've put together. Ya, jadi ini untuk suatu penghargaan karena apa yang ide yang Yulia dapatkan ya. Yulia tidak diminta, dia kasih beritahu kepada kita semua, berbagi pada kita semua. What I want to do, guys, is I want to reward her and reward people in the future that come forward and help all of us with some really good ideas. Ya, jadi untuk kedepannya kita mau memberikan penghargaan untuk orang yang mau membagikan idenya kepada teman-teman yang lain. So she's come up with this CD on recruiting. It goes on the radio. It's a very good job, and we've just manufactured, copied it up that CD, and we're going to charge everyone Liverpool or Reboot for it, and it's all going to go to Yulia. Dan jadi kita sudah memperbanyak CD-nya dan kemudian akan membagikan kalian dan kita akan cas kalian Rp50.000 dan uang itu akan kita berikan sebagai penghargaan kepada Mbak Yulia semuanya. Oke, Jus? So I think probably the best thing is just give everybody the CD, and unless you've got a problem with it, if you don't want to pay the 50,000, let us know and give the CD back, but we'll just deduct it from the P&L and transfer it, yeah? Okay? Jadi kalau kalian tidak mau CD-nya, tidak apa-apa, tolong angkat tangan. Kita ambil kembali CD-nya, tapi kalau kalian mau, nanti kita akan potong dari PNL kalian dan akan ditambahkan langsung ke PNL-nya Yulia. Is everybody happy with that? Semuanya oke? Okay? Yeah, Liverpool Rebuild, give Yulia a little bonus. It's a great. Kasih Yulia bonus untuk idenya. Yeah, juice. Jadi Pak Abdullah akan membawakan topik mengenai recruiting, bagaimana cara mendatangkan pelamar ke kantor Anda, dan setelah pelamar datang bagaimana proses lebih lanjutnya. Okay, Captain of AC Milan. Kapten AC Milan, Amrullah Kasih. Oke guys, selamat pagi. Sebelum kita bahas topik kita yang pertama menyangkut masalah recruiting, saya minta semua HP yang ada ya, sama-sama kita matikan ya. Oke. Lebih dari 90% kita yang ada di ruangan ini ya hasil dari recruiting.
Ya, kita semua yang ada di ruangan ini hasil dari recruiting. Bahkan sebahagian kita itu sudah lupa ya siapa yang merekrut kita dan siapa yang membawa kita ke lapangan. Recruiting semua project kantor ya, semua project kantor itu selalu dimulai dari recruiting. Pada saat kita mau menjalankan bisnis kita, pada saat kita mau melakukan ekspansi, dan pada saat kita merencanakan goal-goal besar kita, yang terlintas di pikiran kita pertama adalah recruiting. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita punya goal untuk naik ke tahap berikutnya sebagai divisi manager, sebagai vice president, tapi kita nggak mengenal bentuk-bentuk recruiting dan bagaimana cara untuk melakukan recruiting. Just by that, oke, perusahaan kita ini yang harus yang lebih utama kita perhatikan adalah manajemen trainingnya, ya, manajemen trainingnya. Jadi kalau kita kembangkan manajemen training mulai dari recruiting sampai ke promoting, ya, jadi mulai dari recruiting sampai ke promoting, berarti kita melakukan kualifikasi manajemen dengan benar, ya. Ada beberapa topik recruiting yang kita akan bahas. Yang pertama lewat radio, kemudian yang kedua lewat brosur, kemudian yang ketiga lewat koran, dan yang keempat personal recruit, ya, personal recruiting. Oke, sebelum Pak Amrullah bahas bentuk-bentuk recruiting dan bagaimana cara melakukan recruiting tersebut, Pak Amrullah juga mau berterima kasih kepada tim AC Milan. Tim AC Milan, saya sangat bangga dengan kerja keras kalian di hari kemarin. Walaupun sedikit lucu, ya, ada yang suka tendang angin, gitu kan? Ada yang bolanya udah jauh, kaki yang ditendang, ya. Ada juga di over bolanya nggak nyampe, dia juga nggak kejar. Saya tanya, kenapa kamu nggak kejar? Waduh Pak, pernapasan saya sudah nggak mencukupi. Tapi itu satu kesan pertama dengan penampilan AC Milan. Walaupun AC Milan masih hari kemarin juara 3, di kompetisi berikutnya yakin AC Milan bisa juara pertama, ya. Oke, bisa nggak kalian yang di AC Milan yang main di hari kemarin? Saya minta kalian lihat. Ya. Orang kalau mau bermain itu ada pemanasan. Kalau tim AC Milan bukan latihan pemanasan, tapi latihan pernapasan. Wah, luar biasa sekali. Kecil, lewat di samping aja. Kecil. Nah, jadi berikutnya kita harus melakukan recruiting. Pak Amrullah mau pastikan bahwa iklan saya yang tayang berikutnya, salah satu poinnya harus bisa main bola. Ya. Jus. Jadi kalau kemarin kualifikasinya S1, S2 gitu kan, tidak sedang bekerja, kemudian tidak sedang kuliah, ya. Sekarang tidak, pengalaman tidak diperlukan, ya. Tapi saya tambah satu poin, harus bisa main bola, ya. Karena saya nggak mau untuk kalah 2 kalinya untuk kompetisi atau turnamen berikutnya. Oke, Jus? Oke. Recruiting yang pertama yang harus kita perhatikan dari 4 bentuk iklan kita, ya, 4 bentuk iklan kita itu yang kita minta adalah kualifikasi dasar, ya. Kualifikasi dasar itu seperti berbadan sehat. Nah, ini berbadan sehat, ya. Jangan sampai ntar manajer kalian enggak karu-karuan. Ada yang baru trainer udah ginjal, ya kan? Ada yang baru trainer, bahkan ada yang baru trainer kok TBC, ya kan? Nah, jadi tadinya mungkin orang itu melamar, ya, itu cuma mau cari orang yang bisa bayarin rumah sakitnya. Tapi karena sudah bergabung, baru kena ginjal, ya kalian kena bagian dalam pembayaran rumah sakit itu, benar nggak? Ya, jadi kesehatan, ya, kualifikasinya harus berbadan sehat. Kemudian lagi harus ada standar pendidikan minimum. Ya, karena kenapa? Kalau kita bicara menyangkut masalah manajemen training, ini kita jangan sampai guru-guru kita itu orang Inggris bilang itu tell me banget,
kita bilang A, dia tanggapinya B, ya. Kita bilang ini, dia tanggapinya yang lain, ya. Kita suruh pitching produk save cost, tapi knowledge-nya taspon, ya. Jadi bingung, ya. Disuruh jual taspon, knowledge-nya kompor gas. Nah, itu karena kenapa? Ya karena susah untuk kita imigrasikan pikirannya, kita pindahkan pola pikirnya, sulit. Ya, apa yang dia kenal sudah itu dia. Ya, bahkan kalaupun dia buka kantor nggak ada produk itu, dia lebih pilih untuk tidak buka kantor. Nah ini kenapa? Standar pendidikan kita nggak perhatikan. Jadi udah kesehatan, kemudian standar pendidikan. Oke, kemudian kita juga mungkin harus menggunakan standar usia. Ya, usianya juga harus kita standarin. Kadang hal-hal menyangkut masalah standar-standar dasar untuk kita melakukan recruiting, asal main tayang iklan aja. Bahkan ada iklan, ya, ada iklan yang judulnya tidak jelas, ya. Pokoknya dia di situ nggak ada PT, nggak ada apa, langsung ditulis lowongan perusahaan sedang berkembang. Jadi perusahaan sedang berkembang dengan pesat datang ke alamat ini. Bingung orang ini, mana ada perusahaan sedang berkembang kemudian datang ke alamat ini. Semua perusahaan sedang berkembang, tapi perusahaan kamu apa? Ya, itu kriteria-kriteria yang harus ada di dalam iklan, termasuk alamat yang jelasnya. Recruiting yang pertama, ya, yang kita tidak maksimalkan untuk fungsikan itu menyangkut masalah recruiting lewat radio, ya. Recruiting lewat radio, kita melakukan suatu rekaman, ya, dengan durasi tertentu. Mungkin ada durasinya 1 menit, mungkin ada yang 3 menit, mungkin ada yang mau 5 menit, ya. Itu kalian bikin satu rekaman, ngambil suara-suara yang bagus di studio, itu biasa banyak, ya. Kemudian pergi tawarkan ke radio-radio itu, dia bisa negosiasi untuk pembayaran berapa untuk per 1 kali tayang, ya. Atau kalau misalnya kalian mau dengarkan CD yang sudah kalian terima. Halo, Anda yang masih belum punya pekerjaan alias masih nganggur, inilah informasi menarik untuk Anda. CV Duta Parahyangan Purwokerto membutuhkan segera karyawan dan karyawati untuk posisi manajer, asisten manajer, resepsionis, dan bagian gudang. Syarat-syarat pendaftaran: pria atau wanita, maksimal usia 28 tahun, masih single, pendidikan D1, D3, S1, dan SMA, tidak terikat kuliah, pengalaman tidak diutamakan. Surat lamaran langsung dibawa sendiri ke CV Duta Parahyangan, Jalan Serintis Kemerdekaan nomor 4, kurang lebih 100 meter dari Pasar Proliman ke selatan, atau samping Apotek Tunggal Perkasa Purwokerto. Telepon 635 768. Kalau kita melakukan satu recruiting lewat radio, tapi kita sidikan, itu redaksinya nggak pernah berubah. Kalau dibaca, beda yang baca, kadang beda cara penyampaiannya, ya mungkin nggak jelas lah. Jadi teksnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita langsung berikan CD ini, kalian minta saya dimuat dalam 1 hari, dan kita juga melihat waktu-waktu jam tayangnya, ya, itu waktu-waktu yang bagus, ya. Mungkin ada acara